Hal yang saya takutkan pun terjadi, Mas. Saya kecelakaan di situ. Jadi kronologisnya saya ngambil jalur kanan, kan jalur cepat. Posisi motor 100 lebih, seingat saya itu. Mobil bak terbuka dari sisi kiri motong jalan sen kanan langsung. Saya kaget dong, udah gak keburu. Saya pikir, udah pasrah lillahi ta'ala aja. Saya sempat ngerem, ban itu kanan kiri. Bahasa Jawanya itu ngegecol lah, ngegecol. Saya bingung, sebelah kiri kontainer, depan bak terbuka. Saya mikir daripada saya kena kontainer, masih mending ke bak terbuka dong, terjang. Saya tabrakin ke bak terbuka, bumper belakangnya. Wah. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Bahtiar. Ya. Halo Mas Bahtiar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Bahtiar ini akan menceritakan cerita horornya. Seperti apa cerita horornya? Kita tanyakan saja langsung. Silakan Mas Bahtiar, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami? Iya. Kisah ini berawal di tahun 2017 ya, sudah lama sekali. Kejadian awalnya itu saat saya berorganisasi di salah satu universitas swasta di Cirebon. Kalau mahasiswa baru kan biasanya itu ada pengenalan untuk mahasiswa baru. Berhubung di situ sudah 2 tingkat, ada mahasiswa tingkatan yang lebih tinggi, jadi mahasiswa tingkat pertama menyarankan untuk mengadakan acara pengenalan fakultas untuk mahasiswa baru. Nah, kemudian mahasiswa tingkat pertama mengajak saya untuk bergabung menjadi panitia. Dari situ saya belajar berorganisasi, kemudian sampailah titik di mana kita mengadakan acara ngecamp di suatu tempat wisata alam daerah Kuningan. Mohon maaf ya untuk nama tempatnya saya tidak sebutkan karena takutnya belum dapat izin gitu. Iya. Nah, berawal dari hari Sabtu kita start tuh, saya ingat betul itu. Hari Sabtu start persiapan untuk acara. Kita rapat dulu pagi hari di hari Sabtu itu. Pagi hari, kemudian sekitar jam 8-an kita mulai prepare untuk ke tempat wisata tersebut. Setelah prepare tidak ada kendala, Mas Denong. Untuk sampai wisata pun lancar-lancar saja. Cuma setelah sampai sana kita di briefing dulu oleh beberapa istilahnya kuncen tempat wisata tersebut. Oh, ada kuncennya. Ada kuncennya di situ. Pertama masuk di tempat wisata tersebut, kita udah disambut dengan kolam ikan yang begitu luas. Kurang lebih luasnya 80 meteran dan kedalaman 2,5 meter kala itu. Nah, kemudian kami dikasih tahu larangan dan pantangan untuk hal-hal yang tidak dibolehkan di tempat ini. Salah satunya tidak boleh berbuat asusila, mengambil barang tanpa seizin, berkata kasar. Istilahnya seperti menjaga nama baik tempat inilah menurut penjaganya. Dan beliau bercerita bahwa kalau ada salah satu yang melanggar, kemungkinan besar ada yang tidak selamat ataupun celaka setelah pulang dari tempat ini. Oh, memang bilangnya setelah pulang dari tempat ini. Pulang dari tempat ini pasti ada saja kejadian, bilangnya. Dan beliau berpesan kalau ada yang kesurupan atau tiba-tiba berperilaku yang tidak biasa, beliau berpesan masukkan saja ke balong tersebut yang dalamnya 2,5 meter tersebut, karena pasti sadar, bilangnya seperti itu. Akhirnya kami sepakati. Nah, berhubung hari sudah siang, kami memasang tenda untuk segera melakukan kegiatan.
Nah, kemudian setelah itu kami melakukan kegiatan seperti organisasi seperti biasanya, permainan mengasah kecerdasan otak ataupun yang lain seperti tali temali dan lainnya. Lalu di sore hari sudah mulai kelihatan janggal nih. Auranya sudah beda, Mas. Auranya tuh bau apa ya? Kayak bau alam mau hujan tuh, seperti itu udah beda tuh, terus sunyi banget suara ini tuh, nggak ada suara apapun tuh. Warga sekitar juga terlihat nggak ada yang lalu lalang. Nah, kemudian di malam hari kami mengadakan api unggun. Terus ya biasa kita main gitar, bernyanyi bersama, bersenang-senang. Kemudian setelah itu kita masak-masak. Pokoknya kegiatan kita organisasi kebersamaan lah intinya. Setelah itu sekitar habis Isya jam 8:30 kalau nggak salah. Anak-anak peserta disuruh masuk ke tenda oleh panitia untuk panitia tetap di luar, peserta suruh masuk ke tenda dan istirahat. Nah, kemudian kami dikumpulkan di lapangan terbuka oleh pembina, salah satu dosen dikumpulkan di lapangan terbuka. Setelah itu kami ditanya, mana susunan acara kalian? Kenapa hal yang kalian tunjukkan ke saya cuma seperti ini? Organisasi apa? Monoton sekali. Kami shock dong. Kami sudah berpikir berhari-hari untuk menyusun acara ini, tiba-tiba dibilang seperti itu. Kemudian beliau berkata, anak kecil saja bisa membuat susunan acara seperti ini. Lalu beliau minta laporan susunan acara, digulung-gulung, diremas, dipukulkan kami satu persatu. Anggota panitia itu ada 10 orang, Mas. Dipukulkan kami ke badan kami. Sampai ada yang ke muka. Saya udah stres itu pas itu. Kok bisa sampai kayak gini? Kami capek-capek nggak dihargain. Setelah itu buku laporan itu dilempar ke arah saya, tapi yang kena teman saya yang sebelah saya. Tapi menghindar juga. Teman saya juga nggak ada yang kena. Akhirnya di malam hari sekitar jam 10 setelah itu kami rapat dadakan panitia untuk mengubah alur susunan acara organisasi ini agar berkesan lebih familiar dan lebih terorganisasi gitu. Rapat, cuaca gerimis jam 10 malam itu. Jadi kami inisiatif untuk di dalam tenda. Ketika di dalam tenda, satu-satu ditanya oleh ketua panitia. Satu anak ini idenya apa kamu untuk acara ini? Gak ada. Satu ini gak ada. Satu ini gak ada. Anak keempat, ini nih keempat, nyeletus. Gimana kalau kita bikin jejak malam? Bingung dong, jam berapa jejak malam itu? Sekarang jam 10. Jejak malam itu kalau mau jam 1, jam 2. Saya menolak, nggak bisa, terlalu bahaya. Apalagi tempatnya bukit kayak gini. Kalau mau ada apa-apa, minta tolongnya susah ke warga. Mending menunggu subuh saja. Karena warga sudah mulai ada yang aktivitas. Akhirnya saran saya diterima. Tapi sebelum itu ada
Panitia yang lain survei dulu lokasinya mana aja nih tempat-tempatnya mau dijadikan jalan malam. Survei dulu sudah ke beberapa tempat, dapatlah 3 tempat. Dari 10 orang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 3 orang, dan satunya 4 orang. Setelah menyusun susunan acara sejak malamnya kegiatannya seperti apa saja, sudah disusun rapi, tiba-tiba panitia kami yang beranggotakan salah satu perempuan menjerit, histeris, dan ketawa seperti kuntilanak. Inisiatif teman saya mencubit kakinya. Mas, tetap saja ketawa. Teman saya yang satunya yang laki-laki lagi mencubitnya sampai berdarah, sobek kulitnya. Tangan atau kaki? Di kaki, Mas, di jempol kakinya. Dipikirnya bisa membuat jadi normal lagi. Iya, kan kalau lihat di video-video atau di tempat lain mungkin seperti itu dia lakukan. Tapi ternyata tetap ketawa dan menjerit. Kemudian dibawalah ke tempat tadi, ke Kuncen. Kan berhubung tidak jauh tuh dari tempat kita ngecamp. Kuncen tersebut sudah lemparkan saja ke balong. Teman saya yang kesurupan berteriak, "Jangan. Kalau kalian menaruh saya di situ, saya akan panggil teman-teman saya. Saya bikin teman-teman kalian tersiksa." Bilang seperti itu. Saya nggak tahu kan sebabnya kenapa biar seperti itu, kenapa. Kuncen pun bertanya, "Kenapa kamu masukin anak ini?" Nah, si perempuan ini, sebut saja inisialnya S ya, Mas, karena saya belum dapat izin untuk menyebutkan namanya. Dia berkata, "Kalian tidak sopan. Berkata kasar di tempat kami. Saya tidak suka tempat kami di urak-urak sama kalian. Siapa juga yang melempar buku ke arah saya?" Tadi pembina yang melempar buku itu. Oh, dia bilang kayak gitu tuh yang kesurupan tuh. Saya kaget tuh. Tadinya anak ini pendiam kok langsung kesurupan. Tapi di sisi lain saya curiganya anak ini tidak bisa berenang. Antara percaya dan tidak percaya. Saya percayanya, kenapa? Percayanya ketika anak ini ingin dibawa ke Kuncen, digotong 5 orang, tidak kuat. Tenda patah besinya. Sama anak laki-laki semua. Padahal kecil badan. Saya juga ikut menggotong. Posisinya agak kesini lagi, Mas. Nah, padahal kan posisinya badannya kecil, tapi kenapa diangkat 5 orang tersebut tidak kuat, merasa keberatan. Saya sangat bingungnya di situ. Kemudian saya baru pertama melihat orang kesurupan secara langsung, Mas. Jadi saya bingung apa yang pertama harus dilakukan. Biasanya kan hanya melihat di video atau di televisi atau di yang lain. Ini kejadian langsung di hadapan mata saya. Dan ketika dicoba dicubit pun nggak ada reaksi yang membuat dia sembuh. Gitu. Sampai berdarah pun tetap saja. Saya percayanya seperti itu. Kemudian dilanjut bawa ke Kuncen. Kuncen menyarankan untuk mending dibawa pulang saja. Anak ini gampang dirasuki. Jadi nggak jadi tuh tadi mau diceburin di kolam? Nggak jadi, langsung dibawa pulang. Hari itu juga, malam itu juga, sama dosen pembinanya juga langsung dianterin. Kemudian di sisi lain, setelah pulang, setelah sejam atau 2 jam kemudian ada lagi yang kesurupan. 2 lagi teman saya perempuan. Semua perempuan? Semua yang kesurupan itu perempuan. Saya udah wanti-wanti dari case pertamanya nih, anak perempuan tidak boleh ikut
kalau lagi halangan, sebab sudah dijelaskan dari awal kalau mau ke tempat seperti ini harus tidak halangan atau head. Tapi anak tersebut maksa mau ikut. Dia bilang, kapan lagi ikut acara seperti ini? Jarang-jarang. Akhirnya kejadian yang saya takutkan itu kejadian. Berawal dari 1 orang yang kesurupan menjadi 3 orang. Perempuan semua. Tapi yang kedua ini lebih mending, tidak histeris. Cuman menangis di pojokan, lalu melihat sosok perempuan bermuka hitam, rambutnya panjang. Kata dia. Kemudian bawa lagi anak perempuan ini ke kuncen tersebut. Diminumkan air doa lah menurut kuncen tersebut. Ini minum air doa. Kalian kenapa bisa seperti ini? Saya melihat sosok perempuan, kata yang kesurupan ini. Di mana? Dikasih tunjuk. Jadi di sebelah pohon rindang, itu semacam pohon mahoni atau apa, saya kurang tahu. Besar mas pohonnya, besar. Dikasih tunjuk di situ. Saya pun melihat, cuman tidak jelas. Sekilas kayak bayangan hitam membentuk bayangan perempuan saja, tapi tidak jelas muka dan badan. Hanya terlampir bayangan putih saja ininya ke bawah, mukanya hitam ke sini. Setelah itu udah makin panik kami panitia. Acara mau dilanjut enggak ini? Sudah seperti ini. Sampai jam 1, jam 2 kami tidak tidur. Karena kami sudah janji ingin merancang kegiatan yang sudah disepakati, akhirnya terpaksa kami jalani. Sejak malam itu di jam 2:30 kami bangunkan para pesertanya dulu. Kurang lebih dulu peserta itu ada 20 orang kan mas. Kebanyakan sih laki-laki. Perempuan ada 4 orang, kebanyakan laki-laki. Kami bangunkan peserta, biasa kami bariskan dulu, kami arahkan dulu jalur-jalurnya. Jadi jalurnya untuk mencari jejak itu ke bukit mas, nanjak dulu. Dan finishnya ke turun bukit. Jadi membentuk huruf U tapi nanjak dulu, U-nya di atas. Jadi kami membagi 3 kelompok. Kelompok pertama di bagian kanan, di bawah. Kelompok kedua di atas. Kelompok ketiga di bawah. Saya kebagiannya di bawah, bagian kelompok ketiga. Kami arahkan peserta itu ke kelompok pertama dulu. Berjalan lancar. Awal tidak ada kendala, tidak ada masalah mistis atau apa. Setelah pos 2 lancar juga. Setelah pos 3 udah nih, mulai hawa-hawanya udah gak enak nih. Dalam artian hawanya gak enak tuh, gak betah di tempat itu tuh. Kami tuh gak betahnya apa, kami ditutupi pohon-pohon rindang, pohon-pohon buah-buahan, pohon-pohon alam, pohon-pohon liar. Nah, warga sekitar situ di daerah Kuningan kebanyakan menanam buah-buahan seperti alpukat, sirsak, dan lain-lain di perbukitan itu. Ketika sampai peserta di pos kami, pos ketiga, biasa ditanyakan dulu wawasan nasional seperti lagu-lagu wajib atau dan sebagainya. Ketika sudah ditanya, saya inisiatif. Saya harus ngerjain ini peserta pakai apapun. Saya lihat sekitar, ada rumput, ada pohon alpukat, sirsak, mahoni,
saya inisiatif nih Mas untuk mengambil salah satu buah-buahan itu, saya masukkan ke dalam perut bajunya, dikantongin di dalam perut. Yang diambil apa tuh akhirnya? Buah apa? Yang diambil waktu itu alpukat, tapi nggak yang tinggi banget, di bagian setengah pohon aja. Naik, ambil beberapa alpukat, kurang lebih ada 8 atau 9 alpukat saya ambil, dan masih mentah. Saya inisiatif untuk membawa sampai ke dosen pembina dan kasih ke dosen pembina bahwa ini oleh-oleh kami dari mencari jejak malam, seperti itu. Setelah itu pagi subuh acara mulai selesai. Nah itu ditaruhnya di perut doang atau di mana, atau di bagian tubuh bagian mana itu alpukatnya itu? Alpukat itu ada yang dimasukkan ke perut, ada yang dimasukkan ke celana. Ke celana di bagian kantong. mana? Saya kantongin. Dan peserta harus berjalan merangkak pas itu. Bukan yang aneh-aneh, misal taruh di mana gitu? Enggak. Pas itu saya inginnya sih taruh di tempat yang lain, cuman saya pikir apa itu ide awalnya? Ide awalnya tepat di mana? Mohon maaf ya, di bagian belakang. Oh, di pantat. Tadinya mau di sini, cuman saya udah pantat. Oh iya, mau dilakuin kok kelihatannya nggak pantas, kurang enak ya. Kurang enak. Sudahlah, taruh saja di kantong atau di depan perut kayak gitu. Akhirnya sampai bawah subuh, pembina ketawa. Kamu dapat ide dari mana? Nggak tahu Pak, saya spontan aja dapat ide ini. Setelah itu subuh sholat, ada orang tua Parubaya menghampiri saya, menanyakan, "Dek, dari mana?" "Dari Cirebon Pak." "Kegiatan apa?" "Pengenalan fakultas baru Pak." "Gimana tadi malam?" "Gimana apanya Pak?" kata saya tuh. "Ada kejadian aneh enggak?" "Ada Pak," kata saya tuh. "Emang sering di sini mah, apalagi kalau yang melanggar apa yang tadi dibilang sama Kuncen, katanya kayak asusila, berkata kotor tadi ya, terus mengambil barang tanpa izin." Dari situ saya berpikir, "Pak, saya tadi ngambil alpukat, gimana? Aduh, saya juga nggak tahu. Yang udah-udah mah cilaka di luar daerah sini." Oh enggak harus di situnya, nggak kontan di situ ya. Saya bingung ya Mas, namanya merasa capek ya, merasa saya salah mengambil, bukan punya hak saya. Saya nanya ke dosen, "Pak, saya mengambil ini di hutan, ambil alpukat." "Udah nggak apa-apa, nggak usah dihiraukan, nanti juga tumbuh lagi, bilangnya gitu. Dia realistis aja, tapi nggak memikirkan ke depannya saya yang mengambil. Di sisi lain saya kepikiran terus Mas, subuh, pagi, sampai sarapan juga saya kepikiran, aduh nanti saya kenapa-napa ini. Takut kenapa-napa di jalan, takut nyelakain orang, takut. Udah parno lah, saya udah kesana-sana pemikirannya. Kemudian kami jam 7 itu prepare untuk pulang. Biasa beberes tenda, perlengkapan ngecamp, terus pamitan sama yang kuncennya. Setelah mau balik, kuncennya ngadain sayembara. Siapa saja yang bisa berenang di kolam sedalam 2,5 meter ini bolak-balik 4 kali diberi hadiah. Dari 8 orang yang mencoba, termasuk saya, laki-laki, dan 1 orang dosen pembina.
Yang bisa cuma satu, Mas. Dosen saya 4 kali bolak-balik kuat. Nggak kuatnya kenapa? Dingin banget. Dingin banget dan bawahnya itu batu-batu terjal. Kolam itu tuh jadi kolam pemandian alam tuh, Mas. Airnya dari pegunungan langsung tuh. Kan kalau pagi dingin banget tuh. Tuh. Selesai itu basuh, pulang, lalu balik ke Cirebon, ke kampus. Tidak ada kendala. Tapi saya pribadi kepikiran terus. Sampai diam beberapa saat. Nanti saya pulang ke Losari gimana? Pulang ke Cirebon gimana? Selamat enggak? Takut kenapa-napa di jalan? Saya kepikiran terus, Mas. Kemudian sekitar nyampe Cirebon itu jam 9 siang. Nyampe Cirebon tuh 9 siang. Kami beberes juga, nurunin barang dari mobil-mobil, beberes. Terus saya pulang ke Losari, nyampe rumah itu kurang lebih jam 10 lebih. Saya langsung tidur, Mas. Saya langsung tidur jam 11-an, langsung tidur. Bangun asar jam 3-an. Kepikiran omongan apa tadi, bapak-bapak yang Parubaya itu, yang ketemu di musola itu ngingetin. Jadi saya nggak beranikan diri untuk keluar rumah. Pas hari itu di rumah saja, takut kenapa-napa kan. Parno banget pokoknya. Kemudian hari Senin dapat kabar dari dosen ada ujian praktek. Ada ujian praktek dan tidak boleh telat. Malamnya saya tidak begadang tapi kepikiran terus, tetap masih kepikiran. Sampai susah tidur. Sampai jam 12 lebih saya belum tidur. Saya sholat sampai berdoa, ya Allah selamatkan saya dimanapun. Sampai saya berpikir takut kenapa-napa. Kemudian bangun di pagi hari, subuh, tidur lagi saya. Tidur lagi, jadwal ujian praktek itu jam 8, Mas. Jam 8 pagi. Saya bangun jam 7. Saya pikir, udah gak keburu ini. Kedabakan. Iya, jadi buru-buru banget lah. Istilahnya buru-buru banget. Mandi, makan juga beberapa suap, langsung berangkat. Dulu berhubung pakai motor laki-laki ya, jadi pengen cepet sampai lah. Pas sudah jalan, tetap pikiran itu ada di pikiran saya tuh. Kata-kata itu ada. Nyampe di pom bensin Losari, saya ngabarin teman saya dulu, berhenti dulu. Mas, udah berangkat belum? Bareng yuk berangkatnya. Wah, saya juga telat. Kalau mau duluan aja. Saya baru bangun tidur ya. Saya berpikir, aduh kalau telat semua nanti bahaya ini. Bisa-bisa dicoret semua. Ngulang lagi. Kalau bahasa sekolahnya itu remedial lah. Iya. Saya nggak mau. Saya pikiran udah lanjut aja. Lanjut naik motor dari pom bensin Losari itu. Lanjut. Nyampe Pasar Bawang, nambah gak karuan. Udah gak tenang tuh. Naik motor aja udah gemeteran nih. Udah gemeteran banget nih. Aduh, nyampe enggak nih. Nyampe Cirebon. Tepat waktu enggak maksudnya tuh. Hal yang saya takutkan pun terjadi, Mas. Di pos hewan Losari, Jawa Barat.
gudang pendingin, sebelahnya saya kecelakaan di situ. Jadi kronologisnya saya ngambil jalur kanan kan jalur cepat. Jalur cepat, posisi motor 100 lebih, seingat saya itu. 100 lebih. Mobil bak terbuka dari sisi kiri motong jalan. Motong jalan sen kanan langsung. Saya kaget dong. Jarak 100 meter kurang. Udah gak keburu. Saya pikir, udah pasrah lillahi ta'ala aja. Saya sempat ngerem. Ban itu kanan kiri. Bahasa Jawanya itu ngegecol lah. Ngegecol. Saya bingung, sebelah kiri kontainer, depan bak terbuka. Saya mikir daripada saya kena kontainer, masih mending ke bak terbuka dong, terjang. Saya tabrakin kok bak terbuka, kena bemper belakangnya. Dar kejadian itu jam 8 kurang. Saya jatuh, saya masih sempat bisa minggirin motor. Pas kejadian itu tuh, minggirin motor, terus ditolong sama orang warung dan telepon polisi. Nggak lama polisi datang menanyakan, coba mas berdiri, SIM dan STNK. Nggak bisa mas, nggak bisa, mati rasa kaki saya dua-duanya. Saya lihat luka sobek di lutut kanan saya, tapi nggak dirasa, nggak sakit. Jadi saya tuh berpikirnya, kejadian yang saya takutkan. Jadi buat yang selama ini saya takutkan tuh kejadian sekarang dari kemarin. Akhirnya saya dibawa ke puskesmas Losari terdekat dulu, UGD terdekat. Saya dijahit dulu kaki yang sobeknya di lutut, kurang lebih 6 jahitan. Dijahit, suruh berdiri, ngangkat nggak bisa. Puskesmas menyarankan udah di ronsen sama cek lab dulu aja. Kemungkinan ini luka dalam, bukan luka luar. Setelah ke lab, di ronsen di salah satu lab di daerah Ulu Banteng, dibacakan hasilnya saya terkejut, mas. Mendapat luka permanen, patah tulang, patella kanan, tempurung lutut. Jadi tempurung lutut itu 2 bagian mas, patah 2 bagian. Yang satu ke bawah, satu ke atas. Jadi nggak bisa buat tekak-tekuk dan mengangkat. Bukan hanya itu aja mas, di rusuk kanan iga retak 2 bagian. Kondisi saya pas itu muntah darah. Orang tua saya bingung dong. Yang tadinya mau alternatif saja. Akhirnya langsung ke medis larinya. Berhubung medis, orang tua saya tidak menyanggupi dengan biaya. Akhirnya teman saya menyarankan untuk pakai jasa raharja saja, kan ini kan ada lawannya, bukan kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal juga bisa diklaim. Akhirnya teman saya nih yang anggota kepolisian membantu saya untuk mengurus klaim jasa raharja tersebut. Akhirnya ibu saya, alhamdulillah ada yang membantu, ya sudah medis saja. Medis dikasih tindakannya oleh dokter spesialis tulang, harus operasi dua-duanya di bagian lutut dan iga. Saya nggak mau. Kedepannya saya bagaimana setelah operasi? Pikiran saya sudah yang negatif. Saya bisa kerja tidak? Saya bisa berguna tidak kedepannya setelah operasi ini? Dokter bilang, gak ada cara lain mas. Kalau mau operasi mangga, kalau enggak silakan. Masa depan Anda ada di tangan Anda. Bilang seperti itu.
Saya akhirnya memberanikan diri, tanda tangan pernyataan untuk operasi patah tulang. Tapi saya tidak mau di bagian iga, di bagian tulang rusuk. Karena apa? Dekat dengan organ vital, jantung, hati dan sebagainya. Saya tidak mau. Resikonya besar. Kalau lutut jauhlah dari organ-organ vital, saya beranikan diri. Untuk operasinya nggak lama, sekitar 1,5 jam. Setelah pasca operasi, saya bercerita ke orang tua saya, Bu, sebelum saya kecelakaan, saya melakukan kegiatan organisasi di alam terbuka. Dan saya udah melanggar ketentuannya mengambil barang tidak izin. Kenapa kamu gak cerita dari awal sama ibu sayanya tuh? Kalau seperti ini ya sudah, mau gimana, sudah takdir. Lain kali kalau ada apa-apa cerita, jangan diam saja. Akhirnya saya frustasi, Mas. Karena apa? Operasi patah tulang itu memakan waktu lama penyembuhannya. Apalagi di tulang khusus seperti sendi, macam lutut. Beda dengan posisi lurus seperti ini, tulang-tulang lurus. Kurang lebih saya 3 bulan makan, tidur, segala macam di kasur. Udah nggak bisa sendiri, harus dibantu orang lain. Sampai saya frustasi, benda-benda tajam yang ada di depan saya suruh saya singkirkan. Takutnya saya ketika ditinggal sendirian, saya berpikir yang macam-macam. Kayak gunting, cutter-cutter, itu saya suruh pergiin, dijauh-jauhkan. Berhubungan orang tua saya kan dulu kalau pagi kerja, jadi saya ditinggal. Nanti jam 12 siang dianya pulang. Nah, kemudian setelah 3 bulan itu, saya tetap kepikiran omongan bapak-bapak parubaya itu. Kok bisa kejadiannya ke saya? Yang lain juga sama, ada yang berkata kotor tuh, tapi tidak kejadian. Kenapa ke saya? Awalnya saya berpikir, wah sudah takdir, mungkin ini jalan saya. Tapi kok kenanya kenapa saya doang? Padahal kan yang melakukan pelanggaran itu banyak tuh, Mas. Nggak satu orang aja. Di sisi lain, udahlah ikhlasin aja sayangnya, Mas. Udah jalan, udah takdirnya, udah lillahi ta'ala aja. Yang penting yang sudah-sudah buat pengalaman saya, bahwa di alam terbuka itu harus saling menghormati, saling sopan santun, menjaga dan melestarikan. Tidak boleh semena-mena lah istilahnya. Kan ada nih orang lah, mumpung di alam, nggak ada yang tahu, ngambil ini, kantongin, nggak tahu akibatnya, sebabnya, atau pantangannya. Kan tiap lokasi itu punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi kedepannya saya jadi berpikir positif terus, Mas, dari kejadian itu tuh. Kedepannya jadi saya berpikir apa-apa tuh harus cerita dan dibicarakan lalu izin agar iya. Kan kalau bahasa manusianya itu mencuri, bahasa manusianya mengambil yang bukan punya haknya, seperti itu. Kemudian setelah itu saya bermimpi, Mas. Setelah 3 bulan itu, mimpi saya didatengin laki-laki berpakaian hitam, tinggi besar, bermuka hitam. Dia bilang, sudah ya, seperti itu saja.
maksudnya apa? Merinding. Iya, Mas, saya juga bingung. Sudah ya tuh maksudnya apa? Sudah terkena imbasnya atau gimana? Jadi selama ini tuh yang saya takutkan tuh kamu. Saya pikir dalam hati saya itu, oh ternyata kamu yang selama ini ngikutin atau istilahnya ada di pikiran saya terus itu. Akhirnya dari situ saya coba cerita lagi ke orang tua saya. Bu, saya didatengin sama sosok hitam. Tapi cuman bilang, sudah ya, seperti itu. Saya pun bingung, maksudnya apa, Bu? Udah, itu cuman bunga tidur, kata ibu saya. Kamu mah selalu menghubungkan, katanya gitu. Ya udahlah, kata saya tuh. Nah, kemudian saya setelah 3 bulan itu saya mulai aktivitas kuliah lagi nih. Saya sharing-sharing ke teman-teman kampus saya. Ke salah satu teman yang kesurupan juga saya tanya-tanya, dan ada salah satu teman yang bisa melihat juga. Menurutnya yang nakal itu sosok perempuan di daerah itu tuh. Kalau penunggu dari tempat wisata itu tuh adanya di Balong, di tempat kolam itu katanya. Cuman wujudnya bukan perempuan, tapi laki-laki hitam. Oh, kata saya tuh, saya dimimpiin, tapi tidak kelihatan muka, cuman badannya besar, bajunya hitam. Iya, seperti itu katanya. Mungkin itu yang bikin kamu kecelakaan. Kata saya, nggak mungkin. Saya udah berpikir positif aja nih. Mungkin ini mah sudah takdir. Tapi di sisi lain, anak tersebut meyakinkan bahwa tempat itu sangat angker. Buktinya saja kesurupan 3 orang. Dan kamu kejadian. Jadi ada 4 kejadian dalam satu lokasi. Dia meyakininya seperti itu, Mas. Lalu saya coba cerita ke dosen pembina. Dosen pembina itu yang tadi mukul pakai laporan acara itu. Pak, kok Bapak nggak kenapa sih? Iya, kok Bapak pulang nggak kenapa-napa? Kan Bapak berkata kasar. Ya mau gimana, udah takdirnya kamu mungkin yang jadi tumbal. Saya berpikir harusnya semua yang jadi tumbal, bukan saya aja dong. Nggak adil kayak gitu kalau kayak gini dong. Terutama Bapak. Iya, terutama Bapak yang melempar buku dan berkata kasar. Segala macam kebun binatang, Mas. Luar semua. Kata-kata kasar yang membuat shock waktu itu tuh. Kami berpikir nggak ada harga dirinya di depan dia. Dia tertawa sambil, udah jangan dipikirkan, yang penting sekarang kamu sudah sembuh. Berpikirlah yang positif. Jadikanlah kisah ini, pengalaman ini, kedepannya kamu lebih berhati-hati, lebih menghargai alam, lebih menghargai sesama, lebih menghargai pendapat orang lain. Salahnya saya waktu itu tidak koordinasi dengan tim. Langsung saja inisiatif naik manjat pohon. Akhirnya tidak izin. Akhirnya tidak izin. Harusnya saya koordinasi dulu. Gimana kalau kita buat seperti ini? Setuju tidak? Ada sebab akibatnya tidak? Seperti itu, Mas. Ya mungkin dari situ kisah horor ini yang buat saya berkesan tuh, Mas. Karena buat luka permanen di tubuh saya. Walaupun dari kisah ini sebenarnya sudah takdir. Tapi ada kisah di balik takdir ini. Terus bisa diambil juga hikmah-hikmah di balik itu. Buat teman-teman yang melakukan kegiatan organisasi di alam terbuka, jangan sembarangan mengambil barang-barang dari alam atau
apa sih tumbuhan atau tanaman dari alam, atau jangan mengambil tanpa izin lah intinya yang ada di alam. Jadi istilahnya saling menghormati dan menghargai sesama dimanapun tempatnya gitu Mas. Jadi yang saya dapat itu kisah saya. Terus tadi kalau mengenai kronologinya juga kan mungkin pertama takdir ya Mas. Iya. Kedua juga sampean kepikiran tadi ucapan jadi orang di sana. Mungkin kalau kita berbicara yang kita yang nyata-nyatanya aja, logika. mungkin yang logika sampean ini kan pertama tersugesti. Iya, jadi pikiran tadi perkataan bapak-bapak di sana. Betul. Dan memang sampean juga melakukan pelanggaran pada saat di sana gitu kan. Akhirnya pikiran itu terbawa sampai pulang, akhirnya nggak bisa tidur kan. sampai susah tidur. Pas kebetulan juga ada ujian, sampean telat tuh bangunnya. Ujian praktek telat. Sehingga terburu-buru kan. Iya. Orang terburu-buru kan jadi Tergesa-gesa. melakukan ini tergesa-gesa kan melakukan segala cara supaya tadi cepat gitu kan. Betul. Akhirnya harusnya bisa jaga bisa jaga jarak, keselamatan. jaga keselamatan sehingga tadi kalau ada tadi yang kagok-kagok seperti itu jadinya mau nggak mau kena. Iya, Kalau kita tadi Mas Betul. nggak terburu-buru juga kan posisinya bisa menghindari lah meskipun tadi ada Selamat pemotong-potong intinya. ya lebih selamat. Tapi karena kembali lagi itu juga bisa jadi memang yang harus terjadi gitu kan. Tapi mungkin salah satu bentuk karena kan tadi di sana tadi yang melanggar kenanya mungkin nggak di sini, kenanya di luar. Betul. Bisa jadi itu tuh sebenarnya jadi yang melanggar itu karena ada pandangan seperti itu pun sehingga bisa menyugesti orang yang tadi melanggar di situ. Jadi seolah-olah itu menuntun yang melanggar tuh akan terjadi suatu insiden gitu. Ya bisa masuk akal bisa gitu masuk ya. akal. Saya juga berpikir mungkin kejadian yang lain sama seperti saya yang saya alami. Jadi istilahnya ditakut-takutin sama pola pikirnya sendiri. Iya. Jadi itu apa-apa tergesa-gesa, segala sesuatunya jadi tidak normal gitu kan. Mungkin Pak dosen tadi yang meskipun berkata kasar dan ngeplak-ngeplak pas pulang nggak mikirin apa-apa, dia cuek mungkin. Nah, udahlah, udah selesai juga gitu kan. Nggak perlu dipikirkan. Jadi dia lebih selamat karena tidak tersugesti pikiran-pikiran tadi. Pikiran negatif gitu tadi. Jadi mungkin ya di luar tadi hal yang gaibnya, mungkin bisa juga tadi pengaruh gaibnya itu ada dan juga tadi meresap ke jadinya yang pola pikir orang membuat insiden itu harus terjadi. Soalnya Anda telah melanggar itu misalnya itu bisa jadi juga, atau bisa juga kalau tadi kita ini pun ya sebagai tadi pengingat buat teman-teman kalaupun ada kesalahan ataupun apa tetap kita harus dalam keadaan tidak boleh melakukan segala sesuatu hal itu tergesa-gesa, terburu-buru gitu Pak. Ya kalau tadi memang harus takdirnya ya sudah kita terima dengan ikhlas. Tapi kita kalau lagi kalau ada kejadian kayak gitu, sesuatu gitu Mas. Harusnya kita tadi Mas Baktiar juga kedepannya mungkin selain tadi harus izin harus apa itu harus jangan dilanggar sehingga kan pasti orang yang tidak melanggar apa-apa kan pas pulang tidak ada pikiran saya nggak pernah melanggar apa-apa sehingga tenang. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya kalau segala sesuatu hal kayak gitu tuh ya Mas ya. Jadi memang ada unsur-unsur gaibnya juga. Mungkin unsur gaibnya itu yang menentukan jadi sampean kepikiran, jadi sampean tadi akhirnya tergesa-gesa kayak gitu. Menuntun itu jadi mengarahkan ya Mas. Pasti kan itu kan yang dibilang tadi kan pasti yang habis dari sini melanggar kejadiannya tapi nggak di sini di luar. Karena apa sebenarnya yang kayak gitu akhirnya kepikiran kayak sampean yang benar kata sampean tadi. Orang-orang yang tadi akhirnya kena insiden setelah tadi melanggar di situ mungkin karena kesuges. Mungkin pengaruh kuat itunya sih kayaknya. Pola pikir sendiri ya Mas. Iya. Pola pikir sendiri dan mungkin ada gaibnya juga sebenarnya. Iya, saya juga berpikir ya karena tadi sampai ngimpiin sih mungkin gitu kan ada ngimpi saya dimimpiin seperti ini, teman-teman saya nggak ada, yang kesurupan pun nggak dimimpiin. Ya bisa dinalarnya kayak tadi kan meskipun itu hal gaib tapi dinalarnya dia mainnya membalas sebuah pelanggaran yang orang yang ada di situ dengan cara tadi kan. Buat dia kepikiran terus nantinya orang yang terlalu kepikiran kayak gitu pasti akan membuat kesalahan. Nggak fokus ya. Nggak fokus.
Apa-apa tergesa-gesa. Ditambah tadi mau ujian kan? Iya. Waktu mepet. Mepet. Ya kebut kan pasti. Iya, jadi posisinya terburu-buru, akhirnya kena musibah. Udah gitu dibilang sudah ya gitu ya. Iya. Untung belum ya. Gitu ya. Belum tambahin. Saya mau ditambahin apa lagi? Udah kaki patah. Tapi sekarang gimana Mas keadaan? Keadaan saya sekarang alhamdulillah aktivitas sudah normal. Tapi walaupun seperti itu tidak bisa aktivitas berat Mas. Kayak manggul-manggul karung beras atau segala macam saya tidak bisa. Akibatnya apa? Nyeri berkepanjangan. Saya pernah ditugaskan di tempat kerja saya di bagian yang berat. Ngangkutin tepung terigu dan segala macam yang beratnya 20 kilo. Saya sudah menyodorkan riwayat sakit saya ke atasan saya. Seperti ini, saya punya riwayat sakit patah tulang. Saya bukannya menolak kerjaan ini, tapi saya takut kenapa-napa, perusahaan nanti bisa bertanggung jawab tidak. Iya. Saya coba bukan sehari sih, beberapa jam saya coba. Kurang lebih 2 jam saya coba, nggak kuat Mas. Untuk kegiatan sehari-hari saya ngilu. Kayak orang habis kecetit baru dipijet tuh Mas. Ngilu, tapi di bagian yang patah ngilunya. Terus di lutut ya? Di lutut, di tempurung lutut saja. Terus orang yang pasca operasi itu pasti ada bedanya Mas, apalagi yang medis. Contohnya nih saya. Iya. Perhatikan lutut, paha kiri dan kanan besar mana Mas? Ya besar yang kiri tuh yang enggak, iya. yang normal, yang enggak kena operasi. Iya, itu bedanya. Kekuatan saya sekarang di kiri bukan di kanan. Saya nggak bisa. Mungkin ke nutrisinya juga beda ya akhirnya ya, karena ada sesuatu yang sudah berbeda lah intinya, sudah dibedah medis beda. Itu makanya saya nggak berani operasi yang bagian dada. Saya takut resikonya bisa kemungkinan dokter waktu itu menyampaikan pendarahan banyak. Kemungkinan terburuknya. Iya. Tapi untuk sekarang keadaannya yang dada ini gimana? Dada kalau terkena benturan keras baru kerasa. Kalau benturan ringan nggak kerasa. Yang kanan ini berarti? Yang kanan, iga. Tapi kalau yang kiri kebentur juga nggak masalah, memang normal ya? Memang normal, yang kanan saja. Akhirnya apa? Ya ini, takdir apa, saya sudah begini, sudah mendapat cobaan begini, ada kisah horornya di balik takdir gitu, ini. iya. Makanya saya beranikan cerita untuk di sini sama Mas. Soalnya jangan-jangan juga memang ada hubungannya unsurnya, dengan ada itu. unsur horornya. Meskipun tadi bisa dinalar, tapi bisa jadi karena awalnya kisah awalnya melanggar. Gitu. Jadi untuk siapapun, untuk berhati-hati ketika melakukan aktivitas kegiatan, apalagi yang berhubungan dengan di alam gitu ya. Mas. Di alam kan penunggunya itu kan tidak tahu. Iya, kita nggak pernah tahu seperti apa pengaruhnya untuk ke kehidupan kita seperti apa. Gitu. Apalagi yang di alam itu kan pasti lebih wow lagi kan. Lebih banyak mungkin. Karena memang kehidupan dia kan ya tetap aja di pemukimannya lebih sedikit lah, yang lebih banyak yang tempat-tempat yang alam terbuka. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup. Tapi untuk sekarang Mas Bahtiar sudah bahagia? Alhamdulillah, sekarang saya sangat bahagia. Ya. Alhamdulillah sangat bahagia. Sudah menikah? Sudah. Saya punya keluarga kecil. Alhamdulillah. Anak saya sudah 1. Iya. Alhamdulillah. Sekarang saya menjadi orang tua dan belajar menjadi orang tua. Iya. Belajar menjadi lebih baik lagi ya. Dan selalu mengingat tadi, dimanapun, kapanpun, segala sesuatu kalau bukan milik kita jangan pernah diambil, apalagi tanpa izin ya. Betul Mas, betul. Gitu. Itu mungkin itu pesan yang bisa Mas Bahtiar sampaikan ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel PKWN 666 ini. Jangan lupa untuk subscribe dan
Kalau mau jadi narasumber bisa banget langsung hubungi kami di Facebook juga bisa atau langsung WA. Nanti bisa kami pertimbangkan cerita horornya dan nanti akan kami jadwalkan untuk podcast. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.